Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Hussein dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang seleksi pegawai. Jadi, pengertian seleksi pegawai adalah merupakan proses untuk memutuskan pegawai yang tepat dari sekumpulan calon pegawai yang dapat melalui proses perekrutan, baik perekrutan internal ataupun eksternal. Selanjutnya itu ada kegiatan seleksi. Dalam kegiatan seleksi ada 5 tahap. Yang pertama ada penentuan tuntutan pekerjaan dan perusahaan. Yang kedua penentuan jenis orang yang dibutuhkan. Ketiga penentuan alat dan langkah-langkah prosedur seleksi. Yang keempat faktor yang harus diperhatikan dalam pemilihan alat atau prosedur seleksi. Dan yang terakhir siapa yang akan melakukan pelaksanaan seleksi. Selanjutnya ada proses seleksi. Dalam proses seleksi melalui 3 tahap. Yang pertama, menganalisis tuntutan pekerjaan dan perusahaan berdasarkan informasi analisis jabatan dan analisis organisasi. Tahap kedua, menentukan jenis orang yang diperlukan, menyangkut pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan ciri lain seperti kepribadian, sikap, dan lain-lain. Yang tahap terakhir menentukan alat dan prosedur yang akan digunakan, apakah menggunakan tes tertulis, wawancara, rekomendasi seleksi, misalnya kesehatan dan lain-lain. Selanjutnya itu ada tahap seleksi. Jadi tahap pertama itu penerimaan pendahuluan, tahap kedua ujian penerimaan pegawai, tahap ketiga wawancara seleksi, tahap keempat pemeriksaan latar belakang dan referensi, tahap kelima penilaian kesehatan, tahap ke-6 wawancara dan supervisor, tahap ke-7 penjelasan pekerjaan secara realistis, tahap ke-8 keputusan penerimaan. Selanjutnya ada pemilihan alat dan prosedur seleksi. Jadi agar alat dan prosedur seleksi yang digunakan dapat memberikan informasi yang penting untuk pemilihan pegawai, maka harus diperhatikan beberapa faktor. Yang pertama ada job relativeness, yang kedua utility, ketiga legality, dan terakhir practicality. Yang pertama ada job relatedness. Jadi job relatedness mengacu pada pertimbangan apakah alat atau prosedur seleksi berhubungan dengan tuntutan kerja yang akan dilakukan. Jika pegawai tersebut diterima, apakah prosedur dan alat seleksi mempunyai validitas, yaitu dapat mengukur atau meramalkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan sesuai dengan yang dibutuhkan, hasilnya valid atau reliable. Pendekatan untuk menentukan valid adalah seleksi empirical approach dan rational approach. Jadi empirical approach adalah yaitu yang berhubungan dengan skor tes dengan kriteria yang berkaitan dengan pekerjaannya. Jika terdapat korelasi yang kuat, berarti prosedur atau alat seleksi itu valid. Pendekatan ini dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama ada predictive validity, yaitu ditentukan dengan memberikan tes kepada sekelompok pelamar. Setelah diterima, untuk kerjanya diukur. Bila ada korelasi yang kuat, berarti tes tersebut valid. Yang kedua itu dengan cara current validity. Dilakukan tes pada pegawai yang sudah bekerja, kemudian mengkorelasinya dengan untuk kerja mereka. Yang kedua itu ada rational approach. Jadi rational approach dilakukan jika pendekatan empiris tidak dapat dilaksanakan karena jumlah sampel atau subjek tidak memadai. Pendekatan rasional dilakukan dengan menguji content validity, yaitu tes harus benar-benar menunjukkan kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan dengan berhasil. Yang kedua dengan cara construct validity, yaitu mengembangkan hubungan antara unjuk kerja dengan ciri-ciri lain, misalnya kecerdasan. Yang selanjutnya itu ada utility. Jadi utility ini mengacu pada pertimbangan antara keuntungan yang didapat dengan biaya yang keluar untuk penggunaan sebuah prosedur atau alat seleksi. Yang ketiga legality. Legality ini mempertimbangkan beberapa tes yang dilarang oleh undang-undang untuk dilakukan. Dan yang terakhir itu ada practicality. Jadi practicality ini lebih mudah dilakukan dengan tidak memakan waktu dan tidak memakan waktu ya teman-teman.
Selanjutnya ada jenis-jenis tes. Jadi yang pertama itu ada jenis tesnya untuk mengetahui kepribadian dan temperamen seseorang. Yang kedua ada knowledge test. Yang ketiga ada untuk mengetahui skill dan pegawai pada saat ini. Yang keempat untuk mengetahui potensi seseorang untuk ditempatkan dalam pekerjaan tertentu atau untuk dikembangkan. Yang kelima untuk mengetahui kemampuan mental seseorang secara umum. Dan yang terakhir itu ada medical test. Selanjutnya ada jenis-jenis wawancara. Jadi jenis-jenis wawancara dibedakan menjadi dua, ada wawancara individual dan wawancara kelompok. Jadi wawancara individual yaitu wawancara yang dilakukan oleh seorang pewawancara dengan seorang calon dalam bentuk tatap muka. Yang kedua wawancara kelompok, yaitu wawancara yang dilakukan lebih dari satu orang pewawancara terhadap seorang calon atau lebih. Adapun jenis-jenis wawancara itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu ada wawancara struktur, wawancara tidak struktur, dan wawancara campuran. Jadi wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan dengan pernyataan yang akan diajukan telah disiapkan sesuai dengan persyaratan kerja yang sudah ditentukan. Yang kedua itu ada wawancara tidak terstruktur, di mana sebelumnya tidak disiapkan sejumlah pernyataan secara rinci. Yang ketiga itu ada wawancara campuran, di mana sebelumnya disiapkan pertanyaan umum atau poin-poin tertentu sebagai landasan untuk wawancara. Oke, selanjutnya ada kesalahan wawancara. Dalam kesalahan wawancara yang pertama itu ada halo effect, yaitu suatu keadaan di mana seseorang menyimpulkan orang lain berdasarkan satu ciri tunggal tertentu. Yang kedua, leading question, yaitu pernyataan yang diajukan mengarahkan kepada suatu jawaban yang diinginkan. Yang ketiga, personal bias, yaitu prasangka seseorang pewawancara terhadap seseorang yang berdasarkan pada ciri-ciri yang dimiliki kelompok. Yang terakhir ada dominasi pewawancara, yaitu pewawancara lebih menonjolkan diri dengan mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan diri sendiri ataupun perusahaan. Oke, itulah tadi pembahasan tentang seleksi pegawai. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.